Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kita sempat mengetahui ya tentang viralnya pendeta Rizul Lubis yang menginjili seorang nenek-nenek sampai diburunya ke sawah-sawah. Ya, di situ pura-pura diusapnya kepalanya, didoakan, yang tujuannya ingin memurtadkan umat Islam, walaupun dengan cara yang melanggar hukum seperti itu. Tetapi akan kita hadirkan di dalam video kali ini adalah video yang lebih halus ya. Ini di daerah mayoritas Kristen ya, di Manado. Dan ternyata di sana juga ada misi-misi kristenisasi, tetapi yang menjadi sasaran adalah umat Kristen sendiri, karena notabene di daerah tersebut adalah mayoritas berpenduduk beragama Kristen. Oke sahabat, berhasilkah misi-misi tersebut? Mari kita simak videonya. Sekalipun engkau ditolak, asalkan engkau melakukan kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan menyambutmu. Daripada engkau mencari perkenanan manusia, suka senang di hadapan manusia, lalu pada akhirnya Tuhan yang menolak. Bapak ibu saudara, 20 tahun Kristen, Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Coba Bapak ibu saudara ketika di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Tapi kalau orang di hadapan Tuhan, padahal sudah di... Ya, ini ada sekedar usulan ya, akan lebih baik jika misionaris tersebut membacakan ayat di dalam Yohanes 13 nomor 16 ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dan lagi, alangkah lebih baiknya dibacakan ayat di dalam Matius 12 nomor 18 ini. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi sangat jelas sekali ya, Yesus nyata ngaku seorang hamba atau bukan Tuhan. Kesesakanmu telah diubah oleh Tuhan. Jadi bukan lagi kita berlapar tangis penderitaan, tapi kita telah diubah oleh Tuhan memiliki kehidupan yang penuh kesukaan-kesukaan. Yang ketiga, Alkitab bilang begini, yang seharusnya yang harus kita miliki itu adalah hidup di dalam tekanan, sakit, penyakit. Tetapi Yesus berkata dia datang telah memulihkan kita. Jadi sakit penyakit diubah dengan kesembuhan ilahi. Yang seharusnya kita hidup dalam bentuk kemiskinan, tetapi Tuhan Yesus mengubah dalam kelimpahan. Dan yang terakhir, yang kelima, seharusnya kita hidup dalam kematian kekal, tapi Yesus Tuhan mengubah hidup kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, saya ingin bertanya ya, khususnya kepada semua teman-teman ya. Ketika Anda berbicara, apalagi berbicaranya dengan nada tinggi, teriak-teriak seperti ini di depan keramaian, di hadapan publik ya, banyak orang seperti itu. Tetapi ketika Anda berbicara dengan teriak-teriak nada tinggi tersebut, tidak ada satupun orang yang memperdulikan Anda. Bagaimana perasaan Anda ya? Kita bisa melihat di sini ada satu orang misionaris ya, kayaknya di tengah pasar ya, dia menjajakan agamanya, tetapi tidak ada satu orang pun di situ yang memperdulikannya. Ya, ada usulan lagi agar dagangannya laku. Seharusnya misionaris tersebut membacakan ayat ini ya, Yohanes 17 nomor 3.
inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam nama Yesus, rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan, suami-suami diubah oleh Tuhan, istri-istri diubah oleh Tuhan, anak-anak diubah oleh Tuhan. Hari ini, bukan nanti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia mengubah hidup kita semua. Diberkati kau semua pedagang-pedagang pasar, diberkati yang kau kerjakan, usaha-usahamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada di tempat ini dan Dia menjamah saudara. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Karya kasih-Mu Tuhan ada di tempat ini, menjamah kami semua. Pasar Perum Paniki diberkati oleh Tuhan. Ya teman-teman, saya hanya ingin bertanya, beranikah misionaris itu ya meneriakkan ayat-ayat Bible yang ini ya? Semisal di dalam Markus 10 nomor 18, mengapa kau katakan aku baik, tidak ada yang baik selain Allah. Selanjutnya di dalam Lukas 18 nomor 19, mengapa kau katakan aku baik, tidak ada yang baik selain Allah. Selanjutnya di dalam Matius 19 nomor 17, hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Selanjutnya di dalam Lukas 6 nomor 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, beberapa ayat tadi ya saya usulkan kepada misionaris tersebut ya. Beranikah Anda membaca ayat-ayat ini? Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, saya koreksi sedikit ya. Allah. Ya, Allah. Oh, ya. iya. Allah itu ejaan Kristen. Ejaan Kristen. Oh iya. Ya, kita dalam Islam pronunciation-nya kalau berdiri sendiri Allah. Allah. Ya. Iya. Katanya berdiri sendiri Allah. Ya. Silakan. Sahabat, kita bisa memaklumi ya, pelafatan Allah mereka masih terbawa dengan Allah, yaitu memang mereka adalah sebenarnya orang Kristen ya, yang ingin benar-benar masuk Islam. Makanya harus dibetulkan ya pelafatannya Allah, bukan Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Temi, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Agustus 1983, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen, dengan kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah 30 Maret 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saudara Temi dari Jakarta kemarin pada tanggal 30 Maret 2024 datang ke kantor Mu'allaf Center Yogyakarta ingin agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin, bertambah lagi saudara baru kita. Nah sahabat, tentunya Bro Temi ini tanpa paksaan ingin masuk agama Islam, tanpa adanya iming-iming. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Oke sahabat, langsung saja mari kita simak momen bersyahadat dari saudara Temi dibimbing oleh Ustadz di Mu'allaf Center Yogyakarta. Ashhadu Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari ada yang bersyahadat di Mu'allaf Center Yogyakarta. Selamat datang kita ucapkan untuk saudara baru kita, saudara Temi. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam,
dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tentunya tidak lupa, tidak jemu-jemu, kita doakan juga kepada saudara-saudari kita non-muslim yang di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.